Halo bosku, masih bersama TNT Project Surabaya ya. Untuk konten hari ini seputar kop ya bos. Jadi untuk kop ini kemarin kebetulan kita sekarang sudah ada di cabang 2 Jombang yang baru ya. Barangkali teman-teman ada yang wilayah di Jombang mau datang ke bengkel ya, monggo silakan langsung datang ke Jombang, silakan WA saya, nanti pasti saya share di cabang yang baru, cabang 2 di Jombang. Untuk bengkel yang lama masih aktif adik saya, kalau saya sendiri sekarang ada di cabang 2 Jombang ya, mau fokus ke mesin sama seputar pernoken asan yang lagi rame noken as sekarang. Untuk kop ini kop GL dibus pakai klep tiger ya. Nah ini kemarin keluarnya beliau ini punya orang Simo Surabaya ya, jauh-jauh dari Surabaya datang ke Jombang hanya untuk membetulkan kop. Sebenarnya kemarin beliau malah mau beli kop satu set di kita, terus kebetulan kop beliau yang lama ini dibawa terus saya cek. Untuk penyakitnya dari sana katanya si owner ya, penyakitnya ngebul kasar, terutama ngebul. Terus penyebab kasarnya kalau pakai noken as racing, kem-keman atau noken as yang sudah di kem kasar, tapi kalau pakai noken as standar halus. Nanti video ini akan panjang ya, silahkan simak video dari awal sampai selesai, jangan di skip. Dan jangan lupa di subscribe, pantengin terus channel YouTube TNT Project Surabaya, karena video ke depan nanti akan kita ulas seputar kop dan banyak hal-hal yang lain. Terus komen-komen di bawah di konten YouTube dan di channel di TikTok juga akan kita buat di YouTube saja ya, biar durasi video bisa panjang, biar lebih jelas dan mudah dipahami ya. Karena membuat video itu mengerjakan yang susah-susah seperti ini sebenarnya gampang. Yang susah dalam membuat video itu video yang mudah dipahami ya. Makanya harap disimak, jangan di skip-skip biar gampang. Nah, waktu kop ini kemarin datang ke kita dengan keadaan bagian kubah bagian kubah ini basah dengan oli terus hitam, padahal ini habis bongkar pasang, barusan dipasang, diturunkan, ada yang kasar, dicek lagi, pasang lagi, masih kasar sama ngebul, terutama yang paling parah ngebul. Penyebab ngebulnya biar saya jelaskan ya, ini kebetulan bos klubnya sudah saya copot waktu head awal datang ke sini. Langsung saya cek, saya pretelin semua, terus saya cek ini kop bawaan GL Magneotech, bisa dilihat ini seating klepnya tebal, sudah dirubah pakai klep tiger, diambleskan, seating klepnya diganti besar ya. Terus penyebab utama ngebul dikarenakan bos klepnya ini kebetulan sudah oblak, sama yang membetulkan sebelumnya tukang bubutnya ini diganti oversize 1. Nah kemarin di sini langsung kita cek untuk bagian bos klep, saya pukul pakai alat copot bos klep seperti ini, ternyata enteng, sama sekali nggak ada perlawanan ya bos. Jadi sudah dipastikan untuk penyakit ngebulnya dari bos klep. Terus saya pasang bos klep baru, saya kasih standar kok ngeblong, saya kasih oversize 1 kok ngeblong. Akhirnya sebenarnya ini kemarin kok bisa ditunggu, akhirnya owner saya suruh pulang karena kebetulan bos klep oversize 2 kita sedang kosong, oversize 3 ada tapi oversize 2 kosong. Saya kasih oversize 3 terlalu padat ya, nanti takutnya untuk bagian head ini pecah atau retak ya. Jadi saya nunggu dulu, ngambil stok yang di cabang 1 di Surabaya, saya kirim ke sini baru kita pasang yang oversize 2. Jadi dari standar sudah di oversize 1, terus ini nanti akan saya pasang ke oversize 2. Nah untuk penjelasan ke teman-teman atau ke owner, contoh semisal seperti ini ya, ini head GL Magneotech dibus pakai klep tiger. Penyakit pertama kemarin bos klep, kedua
setting klep pemasangan kurang benar karena derajat di bagian untuk di setir klep ini kemarin rusak, makanya kurang bagus. Kalau yang ini sudah saya cutter ulang biar bisa jadi contoh ya. Ini yang sudah saya cutter, derajatnya sudah bagus, yang sebelah in, yang X ini masih yang lama, makanya kemarin derajat di klep pun waktu disekir rusak, melengkung. Jadi itu juga bisa menyebabkan kasar, kepiar biasanya untuk di kop. Jadi bunyinya itu nggak cuma ngelitik tapi kepiar. Kedua, faktor ini juga bos klep kalau oblak dia itu muternya nggak simetris atau nggak karu-karuan, buka tutup dia kayak dipukulin terus di dalam mesin. Terus untuk terutama di bagian sini ya bos, di bagian bos klep kalau sudah apa namanya, nah kalau yang bagus sepan seperti ini kebetulan sudah kita revisi bos klep. Kalau teman-teman ada penyakit kasar, pastikan bos klep ini benar-benar sepan ya, jadi rewapet kayak motor baru. Jadi kalau ada sepiling sedikit saja langsung ganti, dan menggantinya tidak dengan bos klep yang sembarangan ya. Kalau teman-teman ganti sendiri memang ribet. Kalau direct memang ada bos klep khusus, contoh seperti ini ya, bos klep khusus mulai standar oversize 1, oversize 2, oversize 3. Jadi untuk dalemannya ini lubangnya masih mentah. Kalau bos klep yang kita pakai seperti itu, ini bos klep kita buat sendiri ya, jadi nggak buat sendiri, saya pesen, saya order di orang ya. Jadi saya ada temen tukang bubut, intinya bubut teknik ya, dia bisa membuat seperti ini. Saya order, saya minta request lubangnya mentah. Jadi bos klep ini kalau kondisi masih mentah seperti ini sebelum saya pasang ini, nah ini bener-bener sepan, masuknya susah banget. Nah nanti setelah dipasang ke head malah rapet lagi. Nah ini bener-bener sepan. Nanti bos klep ini setelah dipasang di head malah rapet lagi. Jadi setelah dipasang ke head ini kita lemer ulang sedikit pakai amplas halus. Pakai amplas halus seperti ini, pakai jeruji bekas motor dikasih amplas halus seperti ini, dicatok pakai bor, dilemer ke bagian bos klep sedikit demi sedikit. Kalau nggak punya lemer seperti ini jangan minder ya, manfaatkan apa yang kita punya. Jadi kalau nggak punya alat lemer seperti ini, alat lemer bos klep itu seperti ini ya tentunya. Kalau nggak punya seperti ini, pakai amplas seperti ini juga. Saya juga pakai seperti ini, soalnya kalau pakai ini sering bablas atau kelebihan. Saya jelaskan kembali untuk di bagian bos klep ya. Jadi intinya bos klep ini yang penting toleransinya seperti ini ya bos. Jadi kalau bos klep ada sepiling langsung ganti aja lah. Menggantinya yaitu tadi, nggak sembarangan bos klep. Jadi bos klep standar yang beli-beli di online itu nggak bisa bos. Kalau untuk noken cam ya, atau noken dengan profil yang sudah tidak standar, durasinya apalagi liftnya tinggi, pasti ngelitik. Kalau dipasang noken standar halus, dipasang noken as cam atau racing belum tentu halus. Karena apa? Karena bos klepnya nggak mampu menahan profil lift noken as yang tinggi. Jadi masker kalau bisa sepan seperti ini ya, ini muter tapi agak seret. Nanti waktu disekir baru dia ada celah agak enteng. Yang penting toleransi seperti motor baru standar. Itu sebabnya kenapa motor baru halus-halus ya itulah. Jadi ini benar-benar sepan. Terus untuk faktor utama penyebab kasar ya itu tadi, karena dia sepiling, bos klepnya muter, makanya nggak karu-karuan suaranya. Jadi ini nanti akan kita ganti dengan bos klep yang oversize ya, oversize 2. Nah kemarin kan teman-teman banyak juga yang kepo ya, untuk ukuran bos klep standar
dari standar sampai oversize-nya berapa. Cuman di konten TRT Project Surabaya yang ada konten seperti ini ya. Di tempat-tempat lain mungkin kalian tidak menemukan. Makanya beruntungnya kalian kalau lihat video saya dari awal sampai selesai nggak di skip, biar sama-sama dapat ilmu, sama-sama dapat pengalaman ya. Untuk bos klep standar saya ukurkan ya, diameter luar. Nah, 11,8 mili ya. Ini Mitutoyo ya bos. Jadi nggak perlu diragukan lagi untuk kepresisiannya ya. 11 mili, 08 ya. Untuk ukuran bos klep yang standar. Kalau lubang dalam ini saya memang requestnya lebih kecil dari standar pabrikan ya. Untuk kebutuhan khusus ya. Karena di kita sendiri memang memakai noken-noken yang lift extreme, terus tuntutan pekerjaan ya, tuntutan kerjaan kita, requestnya orang-orang minta halus-halus ya, memang harus seperti ini. Lanjut ke pengukuran bos klep yang oversize yang standar ya, yang standar 11 mili, 8 ya. Jadi untuk patokan, barangkali teman-teman ada yang suka bermain untuk pergantian bos klep biar ada patokan ya, bisa disimak video ini biar punya patokan waktu ada problem di bagian bos klep. Untuk bagian luar 11,8. Kalau ini requestan saya, bagian dalamnya saya sebutkan ya, 5,13 mili. Jadi benar-benar kalau 5,36 bagian dalam ya. Jadi bagian dalam 5,36, 5,35, 5,36 lah bagian dalam. Jadi batang klep standar 5,5 itu enggak masuk. Jadi untuk bagian luar simak lagi ya, yang bos klep standar bagian luarnya 11,08 mili. Untuk bos klep oversize 1 bagian luarnya 11,18 mili. Jadi oversize 1 itu maksudnya 11,10 biasanya, 10 mikro ya. Terus untuk oversize 2 11,28. Jadi oversize 1 itu bedanya 10 mikro, oversize 2 20 mikro, oversize 3 30 mikro biasanya. Ini oversize 2 11,28. Lanjut ke oversize 3 ya, atau oversize yang paling besar ya ini. Kalau buatan kita maksimal oversize 3. Nah, untuk oversize 3-nya 11,38 ya. Kalau ada yang tanya, Mas kenapa bisa presisi? Ya, orang yang kita pasrahkan untuk membuat bos klep ini orangnya juga nggak sembarangan. Finishingnya bisa dilihat, finishingnya bisa dilihat halus, sempurna, hampir mirip dengan original pabrik ya. Bahannya juga nggak main-main. Makanya ini bos klepnya kalau dibuat jualan memang nggak dapat untung. Bahkan saya mengganti satu buah bos klep ini saja per bijinya saya hargai 85.000. Mas kok mahal? Ya saya beli bahannya ini aja mahal bos. Jadi saya beli bahannya ini per bijinya, meskipun saya grosiran banyak, ini bos klep khusus ya. Jadi awet hampir mirip dengan standar ya. Kalau mirip standar enggak, beda bahan ya. Kalau Jepang ya Jepang, Indonesia Indonesia. Tetap kalau bahan besi tidak bisa mengalahkan bahan Jepang ya. Kalau Jepang itu sudah terbukti bisa awet tahun-tahunan, bahkan sampai puluhan tahun. Jadi untuk bos klep yang kita punya ya seperti ini, finishingnya halus banget, nah, rapi, nggak perlu diragukan untuk kepresisiannya. Cuman untuk bos klep seperti ini kita sementara ini stok terbatas, belum bisa jual untuk umum ya. Kemarin sempat kita jual umum, tapi beliau yang mengerjakan ini atau membuat ini waktunya tidak bisa membagi untuk membuat ini, karena ini barang kecil yang memang agak jelimet, kalau bahasa Jawanya jelimet kalau bikinnya satu-satu. Jadi
waktu-waktu tertentu dia mau buat. Kalau kita ordernya pasti kalau bisa pengennya buat banyak untuk bos klep ini. Jadi untuk kepresisian ya, terpenting itu tadi, kepresisian. Ngukurnya ini pakai mikrometer ya. Jadi mulai dari standar, oversize 1, oversize 2, oversize 3, bedanya cuma 0,10 mili atau 10 mikro ya kalau bahasa pakai mikrometer. Kalau saya salah dalam berbicara, harap dimaklumi ya bos, karena capek kerja. Jadi kurang lebih itu tadi ya, dalam mengerjakan herek ini yang terpenting itu Mas, khususnya buat teman-teman sesama mekanik ya yang sering trouble di bagian head ini. Untuk bagian head ini rahasianya terutama nomor 1 bos, paling penting ini ya, bagian bos klep. Jangan disepelekan. Bos klep yang bagus seperti apa? Kalau teman-teman pernah bongkar Honda Tiger yang kondisi masih mesinnya utuh banget, nggak cuma Tiger, GL Max, Mega Pro juga ada biasanya, yang kondisi bos klepnya sepan banget, ya itu seharusnya itu yang dipakai untuk noken as yang racing atau durasi ekstrim lift tinggi supaya halus. Kalau oblak dipaksa gimana Mas? Ya resikonya itu tadi, silakan tanggung sendiri. Berisik biasanya atau ngelitik, nanti sebenarnya noken asnya nggak apa-apa, yang disalahkan pengrajin noken asnya. Jadi untuk bagian bos klep nomor 1, kedua bagian seating klep ini derajatnya ya bos, derajat ini jangan sampai rusak. Ini sudah kita cutter, tinggal finishing di sekur. Jadi untuk sudut bagian seating klep ini enggak berubah, supaya waktu disekir jadinya juga bagus, nanti tidak merusak klep juga. Karena klep bawaan yang bagian in dan egg ini kemarin waktu saya bongkar gentong untuk bagian klepnya, makanya klepnya saya buang, kita ganti baru beserta bos klepnya. Untuk penyakit ngebulnya yaitu tadi sepele, padahal ini headnya masih standar, sama sekali belum di porting, tapi penyakit ngebul biasanya kan kasus ngebul itu tadi, kasus porting bolong ya. Jadi buat pengalaman juga buat teman-teman, kasus kop ngebul tidak hanya terjadi di portingan yang bolong saja, bos klep yang oblak juga bisa lah. Kalau teman-teman lokasinya jauh dari tempat kita, jangan khawatir teman-teman, cari di wilayah teman-teman bengkel bubut yang bisa sudut head. Harap dicatat ya, cari bengkel bubut yang bisa sudut head. Kalau bengkel bubut yang bisa sudut head, biasanya beliau juga sama pakai bos klep yang mentah. Jadi bos klep mentah nanti dilemer juga manual. Jadi bos klep yang mentah itu klep kondisi standar, klep kondisi standar seperti ini dia nggak bisa masuk seperti ini. Nah ini belum kita finishing ya karena bos klepnya. Nah dia benar-benar nggak bisa masuk, masih mentok ini. Jadi sepan, nggak ada toleransi spiring, sangat sepan. Jadi cuman bisa main seperti ini. Ini baru kita lemer tadi, finishingnya tetap, meskipun kita juga finishingnya tetap pakai amplas meskipun punya alat lemer. Jadi setelah dilemer kita finishing pakai amplas. Kalau yang nggak punya alat lemer bos klep, pakai amplas saja juga bisa. Yang penting hati-hati, dikira-kira jangan sampai menceng ya. Untuk proses penggantian pemasangan bos klep nggak apa-apa ya, jam tontonnya lama, yang penting teman-teman bisa tahu lah kurang lebihnya prosesnya seperti apa. Contoh seperti ini, kita lumasi pakai oli dulu. Untuk olinya di belakang, bentar kita kasih oli seadanya dulu di atas drum mobil. Nah kita kasih pelumas sedikit untuk bagian pucuknya bos klep ini ya. O-ringnya ini jangan lupa ya bos, o-ringnya jangan sampai ketinggalan. Nanti percuma bos klepnya baru, tapi kalau o-ringnya ketinggalan sama-sama ngebul. Dibersihkan dulu ya. Nah ini kalau oversize standar seharusnya ini sepan, ini enteng. Nah ini bos klep oversize standar.
Nah kemarin sempat saya kasih oversize 1. Oversize 1 itu inilah dimasukin pakai tangan bisa, tapi tidak boleh. Kalau dipaksa dipasang nanti kerja 2 kali. Kita coba pasang yang oversize 2, apakah mau sepan atau terlalu sepan. Kalau mau sepan, mau rapet kita lanjutkan. Kalau terlalu sepan kita copot ulang. Nah proses pasangnya seperti ini, sudah dikira-kira lurus pakai alat seperti ini. Ini buat bisa beli di online juga banyak sekarang, murah harganya. Mekanik wajib punya ya, supaya tidak sedikit-sedikit ke tukang bubut, sedikit-sedikit ke tukang bubut ya. Pasangnya cuman seperti ini saja, digetok pelan-pelan aja, jangan terlalu ambisi ya, pelan-pelan. Nah, yang penting masuk lah. Kerapatan bos klep yang benar seperti ini, jadi dia digetok nggak langsung ambles, masih ada rapetnya. Kayak masang apa ya, kalau kayak masang bearing, jadi dia rapet. Kalau longgar nggak boleh, vital hanya bos klep itu. Jadi masangnya seperti ini, karena sepan ini oversize 2, kita pasang pelan-pelan supaya bagian rumah bos klepnya nggak sampai pecah ya kalau sepan dipaksa. Nah seperti ini, sedikit-sedikit saja. Nah jika dirasa sudah mentok seperti itulah, bos klep sudah terpasang, kita ambil lagi klep. Ini kalau klep baru ya, ini baru pasti nggak masuk untuk bos klep kita ya. Nah ini sangat sepan, tadi belum dipasang sudah sepan, ini nggak masuk, meskipun dipukul-pukul seperti ini nggak masuk lah. Cara mengatasinya kita lemer dulu pakai yang seperti tadi, bisa pakai, kalau punya alat lemer bos klep pakai alat lemer bos klep, kalau nggak punya jangan minder ya, pakai amplas cukup. Pakai jeruji bekas motor, digulung, dililit pakai amplas, dikasih lem G, dimasukkan sini. Cara ngelemernya gampang, cukup dipakai bor, dimasukkan sedikit-sedikit, dilepas, dimasukkan klepnya. Jika sudah masuk semua, yang penting jangan sampai kebablasan. Kalau kebablasan buang bos klep 1 ya bos. Jadi korban bos klep 1 kalau sampai kebablasan. Jadi kalau dirasa klep sudah syukur masuk, nanti tinggal dihaluskan. Nah kalau klep sudah masuk semua tapi masih seret, klepnya saja yang dihaluskan pakai amplas yang grade halus, bisa grade 500 atau 400 ya. Jadi jangan terlalu dipres untuk lubang bos klepnya. Klepnya bisa dikecilkan sedikit untuk toleransi jangka panjangnya ya. Jadi sewaktu-waktu kalau bos klepnya agak sedikit oblak lagi, waktu bongkar mesin lagi ya, kalau bos klepnya dirasa spilling lagi, bisa ganti klep baru, sudah sepan lagi ya. Oke, jangan lupa yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari CT Project Surabaya. Terima kasih.